Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita mulai pelajaran tematik. Sebelum kita mulai, ayo kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga pembelajaran hari ini dapat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, sekarang kita masuk pada tema 6. Ya, kita pelajaran PKN subtema 1. Tema 6 ini bertema sumber energi, ya. Jadi kita memanfaatkan sumber energi yang ada di sekitar kita. Lah, ini hubungannya dengan PKN. Sekarang adalah mata pelajaran PKN. Materinya hak dan kewajiban. Pasti anak-anak sudah sering mendengar mengenai hak dan kewajiban pada pelajaran PKN sebelum-sebelumnya. Kita akan membahas lagi, ya. Jadi kita sebagai manusia itu memiliki hak dan kewajiban, termasuk kita sebagai seorang anak, ya. Hak itu adalah segala sesuatu yang kita terima. Sementara kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Jadi kewajiban dan hak harus dilakukan dengan seimbang agar tidak terjadi ketimpangan. Jadi kalau kita sudah melakukan kewajiban, maka kita akan memperoleh hak kita. Ayo coba sekarang kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban anak di sekolah di rumah, ya. Pertama, hak anak di rumah. Anak itu mendapatkan hak kesehatan. Kita di rumah pasti akan mendapatkan kesehatan dari orang tua kita, mulai dari dikasih makanan yang sehat, kemudian diberi tempat yang sehat lah. Jadi kesehatan itu sangat penting bagi kita. Saat tubuh tidak sehat, maka kita tidak bisa belajar, bermain, dan mengerjakan segala sesuatunya dengan nyaman. Oleh sebab itu, kita harus diberikan hak, yaitu kesehatan. Jadi kesehatan itu adalah hak kita sebagai seorang anak. Ketika kita sakit, orang tua akan merawat kita, memberikan pengobatan, mengajak ke dokter, itu ya. Kemudian yang kedua, hak mendapatkan pendidikan. Jadi sebagai seorang anak itu adalah mendapatkan pendidikan itu sangat penting. Karena apa? Agar anak itu dapat tumbuh menjadi orang yang berguna. Jadi kelak kalau kita sudah besar, kita tahu apa yang harus kita lakukan di masyarakat karena kita sudah sekolah. Jadi orang tua itu mendidik di rumah, juga menyekolahkan agar anak-anak itu mendapatkan pendidikan yang terbaik dan bisa mencapai cita-citanya. Kemudian yang ketiga, hak mendapat kasih sayang. Mendapatkan kasih sayang itu salah satunya juga merupakan hak anak. Saat kita masih kecil, kita disuapi, dijaga, dan dipeluk, dan apapun yang dilakukan oleh orang tua kita itu adalah hak kita. Kita diajari berjalan, diajari bicara, itu adalah hak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Ketika sudah besar, orang tua itu pasti akan tetap memberikan kasih sayang. Jadi kita harus mensyukuri apa yang sudah diberikan orang tua kepada kita. Jadi sebagai anak kita harus berterima kasih atas segala bentuk kasih sayang yang telah orang tua kita berikan. Yang keempat, hak mendapatkan perlindungan. Nah, jadi setiap manusia itu pasti membutuhkan perlindungan dari segala hal yang dapat membahayakan dan membuat kita sakit. Oleh sebab itu, orang tua kita itu memberikan hak untuk kita perlindungan seperti tempat tinggal, kemudian tempat yang nyaman, sehat, kemudian baju yang layak, terus ada untuk tubuh kita juga diberikan makanan yang sehat. Jadi itu adalah kewajiban orang tua memberikan perlindungan kepada kita. Jadi kita mendapatkan hak perlindungan itu. Kemudian yang kelima yaitu hak untuk bermain. Sebagai seorang anak-anak atau masa anak-anak, bahkan kita sudah dewasa pun membutuhkan waktu untuk bermain, untuk menyegarkan pikiran setelah melakukan pekerjaan.
apalagi seorang anak-anak. Anak-anak sangat membutuhkan waktu bermain. Oleh sebab itu, anak-anak berkewajiban melakukan sesuatu hal seperti belajar, kemudian anak-anak mendapatkan hak yaitu bermain. Lah, dalam hal bermain, anak-anak itu pasti biasanya namanya juga anak-anak, kalian bermain kemudian berantakan satu tempat. Kemudian apa yang harus kalian lakukan? Nah, setelah kalian mendapatkan hak untuk bermain, mengacak-ngacak semuanya, kemudian kalian harus berkewajiban untuk membersihkan dan merapikan barang-barang yang sudah kalian buat untuk main. Nah, agar tetap ruangan menjadi bersih dan rapi. Jadi kita bisa nyaman ya. Kemudian hak anak di sekolah. Hak anak di sekolah itu mendapatkan kasih sayang. Siapa yang memberikan kasih sayang itu? Guru. Guru adalah yang bertindak sebagai orang tua yang ada di sekolah. Jadi anak-anak mendapatkan kasih sayang dari guru. Jadi suasana di dalam kelas itu adalah suasana yang harus penuh dengan kasih sayang, yaitu anak-anak merasa senang dan dapat belajar dengan maksimal. Jadi kita sebagai seorang anak itu mendapatkan kasih sayang dari guru, tidak ada yang beda. Semua siswa di dalam satu kelas itu sama semua dan mendapatkan tempat yang sama yang diberikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Kemudian mendapatkan yang kedua yaitu hak mendapatkan perlindungan. Jadi setiap anak itu akan mendapatkan perlindungan berupa rasa aman, nyaman saat berada di sekolah. Makanya tidak ada anak-anak yang merasa sedih ketika ada temannya yang mengolok-olok. Berarti itu kalian bisa memiliki hak untuk lapor kepada Bapak Ibu guru. Itu akan mendapatkan perlindungan. Makanya sebaiknya kalau kita sebagai seorang anak itu saling memberikan perlindungan kepada sesama teman, jangan saling mengejek, mengolok ya. Jadi kalau sudah menciptakan suasana yang aman di kelas, kita akan mendapatkan pelajaran yang baik, yaitu belajar dengan tenang, tidak ada kegaduhan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, hak mendapatkan pendidikan. Nah, jadi sekolah itu adalah tempat untuk anak belajar. Jadi berbagai fasilitas digunakan untuk menunjang kelancaran belajar seorang anak. Sekolah berkewajiban memberikan pendidikan terbaik bagi seluruh siswanya, tidak pilih-pilih. Nah, itu adalah hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Kemudian adapun kewajiban anak di rumah. Nah, sebagai orang tua itu berkewajiban untuk memberikan anaknya apa? Nafkah, perlindungan, kemudian kesehatan dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kewajiban sebagai seorang anak karena orang tua sudah memberikan semua perlindungan itu, kita berkewajiban untuk membantu orang tua yang sudah bekerja keras memberikan kita semua perlindungan itu. Ketika orang tua meminta bantuan, berarti kita wajib membantu orang tua. Kemudian kewajiban belajar. Sebagai seorang anak, tadi kita sudah mendapatkan hak-haknya, maka kita harus memiliki kewajiban untuk belajar karena belajar itu sangat penting bagi anak-anak agar mendapatkan kemampuan dan pengetahuan sebagai bekal hidupnya di waktu kelak. Karena kita pasti memiliki cita-cita untuk kedepannya, pengen jadi apa, lah kewajiban kita apa? Kewajiban kita adalah belajar untuk menggapai cita-cita itu ya. Kemudian kewajiban anak di sekolah. Nah, jadi kewajiban anak di sekolah itu harus menghormati dan mematuhi semua nasihat Bapak Ibu guru di sekolah. Jadi guru itu mendidik penuh dengan kasih sayang dan guru adalah sebagai orang tua siswa di sekolah. Jadi segala sesuatu yang dikatakan oleh bu guru, kalau itu memang baik, kita harus mematuhi karena itu adalah kewajiban kita sebagai seorang siswa.
Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan sekolah. Jadi menjaga kebersihan itu adalah kewajiban setiap warga sekolah, yaitu termasuk kita sebagai siswa-siswanya itu adalah warga sekolah yang berkewajiban untuk menjaga kebersihan. Ketika aturannya membuang sampah pada tempatnya, berarti kita berkewajiban membuang sampah pada tempatnya. Jadi kebiasaan baik untuk menjaga kebersihan sekolah itu akan menumbuhkan kesadaran senantiasa menjaga kebersihan kalian dimanapun kamu berada. Kemudian yang ketiga adalah mematuhi tata tertib di sekolah. Setiap sekolah itu pasti memiliki tata tertib agar kegiatan belajar mengajar itu dapat berjalan dengan baik. Nah, kita sebagai warga sekolah yaitu siswa, kita berkewajiban untuk mengikuti segala tata tertib yang ada di sekolah. Contoh, kita memiliki tata tertib di sekolah yaitu harus menggunakan seragam yang lengkap. Nah, dan tidak boleh terlambat di sekolah. Berarti kewajiban kita adalah melaksanakan itu, memakai baju yang lengkap sesuai dengan harinya, ada badge-nya dan lain sebagainya itu. Kemudian kita tidak boleh terlambat, itu adalah tata tertib. Kalau terlambat pasti dihukum. Nah, itu karena kalian tidak melakukan kewajiban kalian. Oke, anak-anak, itu tadi penjelasan dari Bulu A. Sekarang coba, kita tidak pernah membahas ya. Sekarang Bulu A mau membahas mengenai uji kompetensi. Ya, uji kompetensi. Kita bahas nomor 1. Sikap kita terhadap adanya sumber energi dari matahari adalah apa? Bersyukur, menghina, tidak peduli, acuh. Apa yang harus kita jawab? Bersyukur. Karena dengan adanya energi dari matahari, kita dapat memanfaatkan untuk menjemur pakaian atau menjemur diri kita sendiri untuk mendapatkan vitamin D. Ayo coba kalian perhatikan nomor 2. Gambar di bawah ini menunjukkan sikap menghemat menghemat air. Coba nomor 1, A itu apa? Kemudian B, ada C, ada D ya. Yang menghemat air itu B, mencuci dengan menggunakan air yang mengalir seadanya itu ya. Tidak boleh berlebihan. Kalau yang A itu membuang-buang air, itu tidak boleh. Itu berarti kita tidak memiliki sifat yaitu menghemat air. Yang ketiga, menjaga tumbuhan adalah A, kewajiban, B, hak, C, cita-cita, D, keinginan. Menjaga itu berarti kewajiban. Kalau kita mendapatkan manfaat dari tumbuhan itu berarti haknya kita. Kemudian yang keempat, gambar di bawah ini yang menunjukkan tidak hemat terhadap air adalah A, B, C, apa D? Yang tidak hemat adalah C, karena di situ membuang-buang air. Kalau yang A itu mencuci tangan dengan keran yang pelan. Kemudian yang B mencuci baju dengan hanya menggunakan 1 ember. Kemudian yang D itu wudhu yang menggunakan air secukupnya. Kemudian nomor 5, kita bahas nomor 5. Kita harus membiasakan diri membuang sampah di mana? Di A, sungai, B, tempat sampah, C, selokan, D, taman. Di mana? Di tempat sampah. Karena kewajiban kita itu menjaga lingkungan agar tetap bersih dan nyaman. D, sekarang kita nomor 6. Sesuatu yang pantas kita terima adalah hak ya. Jadi hak itu adalah sesuatu yang kita terima, itu disebut dengan hak. Nomor 7, salah satu kewajiban anak di rumah adalah A, mendapat perlindungan, B, mendapat kasih sayang, C, mendapat uang jajan, D, mendapat. Ini mendapat. Kalau mendapat itu menjurus pada hak, bukan kewajiban. Maka nomor 7 ini tidak ada jawabannya ya. Kalau kita kewajiban berarti mengerjakan PR, itu namanya kewajiban. Membantu ibu itu kewajiban ya. Yang sekarang nomor 8, kewajiban kita terhadap air adalah A, memakai sesuka hati, B, memakai bila diperlukan, C, membiarkan keran menyala ketika bak mandi penuh, D, bermain air ketika tidak digunakan. D, bermain air ketika tidak digunakan.
dilaksanakan. Nomor 9, sesuatu yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab adalah A. Hadiah, B. Hak, C. Kewajiban, D. Kejutan. Apa? Nah, segala sesuatu yang kita lakukan dengan rasa penuh tanggung jawab itu disebut C. Kewajiban. Nomor 10. Hak kita setelah melakukan senam adalah A. Istirahat, B. Lari-lari, C. Membersihkan kelas, D. Menyiram bunga. Apa hak kita? Untuk istirahat, bisa minum, kemudian perenggangan agar tidak terjadi kejang otot ya. Itu tadi pembahasan uji kompetensi mulai nomor 1 sampai nomor 10. Sekarang anak-anak mengerjakan nomor 11 sampai nomor 20 yang ada di link yang akan ditautkan oleh Bu Guru setelah ini ya. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan penjelasan dari Bu Guru, agak terlalu panjang, gak apa-apa. Moga-moga anak-anak bisa memahami semua yang sudah disampaikan oleh Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.